Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Sukmadewi dengan NIM 11820601005 dari Pendidikan Biologi 5C. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu struktur dan fungsi lipid, metabolisme lemak, sintesis asam lemak. Yang pertama, saya akan menjelaskan struktur dan fungsi lipid. Lipid diambil dari kata Yunani yang berarti lemak. Definisi lemak yaitu senyawa organik yang terdapat di alam dan sulit larut dalam udara, namun mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, seperti hidrokarbon atau ether. Menurut asalnya, lipid dapat dibagi menjadi 2, yakni lipid nabati dan lipid hewani. Lipid nabati yaitu lemak yang terkandung pada tumbuhan. Contohnya ada pada alpukat, delima, buah kiwi. Lemak alam ini terbentuk oleh gliserol dan asam lemak yang tidak jenuh. Adapun lipid hewani yaitu lemak yang terkandung pada hewan, misalnya pada telur, daging, ikan. Lipid minyak hewani dan lipid minyak nabati mempunyai perbedaan. Misalnya, pada lipid hewani terdapat kandungan kolesterol, sedangkan pada lipid nabati yang mengandung fitosterol. Pada lemak tidak jenuh, pada lipid hewani cenderung lebih sedikit dibandingkan pada lipid nabati. Bentuk lipid hewani cenderung mempunyai bentuk padat pada suhu kamar, sedangkan pada lipid nabati mempunyai bentuk yang cenderung cair. Struktur lipid berdasarkan struktur kimia lipid yaitu ester gliserida yang mempunyai jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk oleh reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Struktur asam lemak dan gliserol pada senyawa lipid dapat digambarkan seperti ini. Berdasarkan struktur trigliserida, lipid dapat dibedakan menjadi 2, yakni lemak dan minyak. Lemak dan minyak termasuk dalam golongan senyawa trigliserida, yang artinya senyawa yang mempunyai 3 gliserol. 3 OH pada gliserol ini bisa diubah menggunakan sisa asam atau berbagai jenis sisa asam. Berikut ini rumus struktur dari lemak atau minyak. Pada gambar di atas, R1 atau R2 atau R3 merupakan rantai hidrokarbon yang mempunyai jumlah atom karbon sebanyak 3-23. Namun yang sering dijumpai diatur 15 atau 17. Lemak yang terbentuk oleh asam karboksilat sejenis R1 sama dengan R2 sama dengan R3 dinamakan lemak sederhana. Apabila terbentuk dari 2 atau 3 jenis asam karboksilat dinamakan dengan campuran. Penamaan lemak dimulai dengan menggunakan kata gliseril yang kemudian diikuti oleh nama asam lemaknya. Ini merupakan fungsi dari lipid. Yang pertama, menjadi cadangan energi dalam bentuk sel lemak. Yang kedua, lemak mempunyai fungsi seluler dan komponen struktural pada membran sel yang berkaitan dengan karbohidrat dan protein demi menjalankan aliran air, ion, dan molekul air keluar dan masuknya sel. Yang ketiga, menopang fungsi senyawa organik sebagai penghantar sinyal, seperti pada prostaglandin dan steroid hormon serta kelenjar empedu. Yang keempat, menjadi suspensi bagi vitamin A, D, E, K yang berguna untuk proses biologis. Yang kelima, sebagai penahan goncangan demi melindungi organ vital dan melindungi tubuh dari suhu luar yang kurang bersahabat. Materi yang kedua yaitu metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi.
Proses metabolisme lemak. Untuk langkah pertama dalam metabolisme lemak ialah konsumsi dan pencernaan trigliserida yang ditemukan baik dalam sebuah makanan nabati seperti zaitun, kacang-kacangan, dan alpukat, dan makanan hewani seperti daging, telur, dan produk susu. Lemak ini berjalan melalui saluran pencernaan ke usus di mana mereka tidak dapat diserap dalam bentuk trigliserida. Sebaliknya, mereka dibagi melalui enzim yang disebut lipase menjadi asam lemak dan yang paling sering monogliserida, yang merupakan asam lemak rantai tunggal yang melekat pada gliserol. Trigliserida yang bercabang kemudian dapat diserap melalui usus dan disusun kembali menjadi bentuk aslinya sebelum diangkut oleh kilomikron. Jenis zat yang mirip dengan kolesterol yang dikenal sebagai lipoprotein ke dalam sistem getah bening. Dari sistem getah bening, trigliserida masuk ke dalam aliran darah, di mana proses metabolisme lipid atau lemak diselesaikan dalam satu dari 3 cara. Karena mereka juga diangkut ke hati, sel-sel otot atau sel-sel lemak yang dimana mereka disimpan atau digunakan untuk energi. Jika mereka berakhir di sel-sel hati, mereka diubah menjadi jenis kolesterol jahat dan dilepaskan ke dalam aliran darah di mana mereka bekerja untuk mengangkut lipid lain. Trigliserida dikirim ke sel-sel otot, dapat dioksidasi dalam mitokondria, sel-sel untuk energi. Sedangkan yang dikirim ke sel-sel lemak akan disimpan sampai mereka dibutuhkan untuk energi di lain waktu. Hal ini menyebabkan peningkatan ukuran sel-sel lemak pada seseorang sebagai peningkatan lemak tubuh. Materi yang ketiga yaitu sintesis asam lemak. Pada vertebrata biosintesis, asam lemak dikatalis oleh asam lemak sintase, sebuah multifungsi enzim terletak di sitoplasma. Enzim memerlukan asetil-CoA sebagai pengantar molekul. Dalam reaksi siklik, residu asetil memanjang dengan 1 unit C2 pada 1 unit waktu untuk 7 siklus. NADPH plus H+, digunakan sebagai agen pereduksi. Dalam proses ini, asam lemak disintesis dengan penambahan 2 unit karbon ke ujung rantai hidrokarbon. Sintesis asam lemak terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap awal dan tahap pemanjangan. Tahap pertama yaitu sintesis asetil ACP dan malonil ACP dari asetil-CoA. Langkah awal ini melibatkan kondensasi gugus asetil dan malonil untuk membentuk sebuah prekursor 4 karbon. Tahap kedua yaitu tahap pemanjangan. Produk dari kondensasi awal dimodifikasi oleh 2 reaksi reduksi dan 1 reaksi dehidrasi untuk menghasilkan asil ACP. Asil ACP berfungsi sebagai substrat untuk reaksi kondensasi tambahan yang menggunakan malonil ACP sebagai donor 2 karbon. Alhamdulillah telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.